Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. معاشر الجمعة rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Peristiwa yang paling kita ingat di bulan Rabiul Awal adalah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarah, Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Dalam perjalanan hidupnya tentu memiliki nilai-nilai pendidikan, nilai-nilai pelajaran yang oleh Allah diberikan kepada umatnya, baik Rasulullah telah diangkat menjadi nabi dan rasul maupun sejak kelahirannya. Maka di kalangan para ahli hadis, sebagian mengatakan bahwa makna sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sejak Rasulullah lahir sampai dengan Rasulullah meninggal dunia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penggalan kisah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita adalah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja dilahirkan, lantas dititipkan oleh orang tuanya, oleh Aminah binti Wahab, kepada seorang wanita yang berasal dari kampung, yaitu Halimah binti Abi Zuhair. Memang pada saat itu belum ada ketentuan dalam syariat bahwa seorang ibu harus menyusukan anaknya. Tetapi Aminah melakukannya berdasarkan budaya masyarakat Arab pada saat itu. Bagi para bangsawan Mekkah, mereka memiliki budaya untuk menitipkan anaknya tumbuh kembang di perkampungan dan disusukan kepada wanita-wanita kampung. Banyak peristiwa-peristiwa luar biasa yang mengiringi
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dititipkan kepada kepada Halimah binti Abi Dzu'aib yang kemudian dikenal dengan Halimah Sa'diyah. Hanya pertanyaannya hadirin yang dirahmati Allah, kalau perjalanan hidup Rasulullah itu adalah perjalanan wahyu, maka tentunya segala hal yang bertentangan dan tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan dihambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika Rasulullah ingin melihat konser musik, ya, kemudian di perjalanan Rasulullah merasakan kelelahan, tertidur. Nah, lantas saat bangun konser musiknya sudah selesai. Itu adalah bentuk penjagaan Allah agar Rasulullah saat tumbuh kembangnya tetap terjaga berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat dititipkan, apa yang menjadi budaya masyarakat pada saat itu tidak ada yang menghalanginya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya apabila Rasulullah kemudian tetap disusukkan kepada Halimah binti Abi Dzu'aib, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai bahwa ada nilai pendidikan besar yang ingin disampaikan kepada kita. Salah satu yang melatar belakangi masyarakat Arab menitipkan anaknya kepada seorang ibu yang tinggal di kampung, ya, itu yang pertama adalah karena mereka menginginkan anak-anaknya tumbuh kembang dalam lingkungan bahasa yang baik, bahasanya terjaga. Dan kalau kita kaji hadirin, ternyata bahasa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi bahasa itu akan membentuk karakter seseorang. Kalau manusia sering disebut dengan homo symbolicum, makhluk yang senang terhadap simbol-simbol, karena pada simbol-simbol yang ada pada manusia itu, itulah yang akan membentuk karakter seseorang. Semakin bahasa seseorang baik, maka bisa jadi karakter orang itu pun akan terbawa menjadi baik. Ketika bahasa seseorang halus, maka karakter orang pun akan menampakkan sebagai sosok yang halus. Kalau kita belajar secara budaya kepada masyarakat Arab Sunda, nama-nama anak di zaman dahulu itu selalu menggambarkan kesantunan sosok Jawa dan Sundanya, sehingga hampir tidak ada nama pada saat itu yang berakhiran dengan mulut yang mangap. Mujiem, painem selalu berakhiran dengan mulut yang tertutup, karena menganggap bahwa pada saat mulut terbuka itu menunjukkan ketidaksantunannya pada saat itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga Sunda. Mungkin ada budaya-budaya di tempat yang lain. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dititipkan sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu, tentunya Aminah juga menginginkan anaknya tumbuh kembang dalam lingkungan bahasa yang baik, karena itulah yang akan membentuk karakter dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi, hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suaramu di atas suaranya Nabi. Kita ini tidak pernah mengetahui bagaimana suara Nabi karena kita tidak pernah bertemu. Tetapi
Tapi pesan terdalam yang harus kita tangkap pada ayat ini adalah bagaimana kita membentuk karakter kita, membentuk diri kita dengan bahasa. Sampai ke tingkat suara pun oleh Allah Subhanahu wa taala diatur sedemikian rupa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa membedakan seseorang yang tumbuh kembang dari keluarga yang memiliki kehalusan bahasa dengan orang yang tumbuh kembang dari keluarga yang tidak memperhatikan faktor-faktor bahasa. Kita bisa melihatnya. Inilah sesungguhnya pelajaran yang berharga bagi kita. Karenanya bahasa bukan sekedar ungkapan kata-kata yang kita lontarkan, tetapi setiap yang terlontar dari mulut kita ini haruslah sesuatu yang memiliki nilai, karena itu mencerminkan karakter diri kita sendiri. Ketika mulut kita gunakan untuk mengungkapkan kata-kata yang senantiasa menyejukkan lawan bicara kita, kata-kata yang selalu membuat simpati lawan bicara kita, maka orang pun akan mengenal kita sebagai sosok yang santun. Sebaliknya, ketika mulut kita gunakan mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang sering menyakitkan hati lawan bicaranya, kata-kata yang tidak terkontrol, tidak umum dalam kehidupan masyarakat kita, bisa jadi orang pun akan menilai karakter diri kita sebagai sosok yang kasar, bahkan mungkin sebagai sosok yang keras, sosok yang tidak tepat dikatakan sebagai seorang muslim. Makanya ayat ini memanggilnya kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, tidak menggunakan ya ayyuhan nas. Itu artinya setiap yang beriman harus memiliki perhatian terhadap kata-kata yang dikeluarkan oleh mulutnya, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sikap yang dikeluarkan, yang ditunjukkan oleh seluruh anggota tubuhnya, itu adalah menjadi bagian yang menjadi ciri keberimanannya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan ampunan, memohon kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijauhkan dari fitnah dunia serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa dzikrullahi akbar. Aqimis salat.